Kalau pengunjung singgah ke pondok saya, bukan saya kenakan sewa, tapi sesuai pembelian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Saat ini kita berada di Pantai Cemara Indah, di mana beberapa hari yang lalu ada sempat viral kabar mengenai harga sewa pondok yang begitu mahal. Dan kita lihat sendiri tidak mempengaruhi ya aktivitas para pengunjung yang melakukan liburan di sini. Ini dari Dinas Perhubungan sudah berapa hari di sini untuk berjaga-jaga di Pantai BCI ini? Sudah berjalan 1 minggu lah. Itu apa saja yang dilakukan di sini, Pak? Ya, seperti penertiban jalan supaya jangan ada macet. Berapa tim di sini, Ya, pemadam, SPG, Pol PP, dari TNI juga sama Polri. Sampai kapan untuk pengamannya? Kami dari Lipat Kajang atas. Jadi ini tujuannya kemana? Ini wisata Cemara Indah. Ini kan banyak dilewati juga wisata dari sana. Kenapa memilih di BCI ini? Karena di sini pertama wisatanya luas, yang kedua nyaman, yang ketiga bersih. Hari ini kita sudah duduk dengan salah satu pedagang di Pantai Cemara Indah ya, bersama Bapak Kapli Manik, di mana nanti kita akan lihat apa saja yang dikatakan oleh Pak Kapli mengenai kabar viral kemarin. Udah berjualan di sini udah berapa tahun, Pak? Udah lama kali. Udah lama. Sejak terbuka wisata. Sejak terbuka wisata sudah berjualan di sini. Ini kabar kemarin ada diberatkan masalah sewa itu, apakah Bapak tahu itu? Tahu. Jadi kalau Bapak ini kan berjualan di sini udah berapa pondok di sini punya Bapak? Banyak. Pondok ya. Banyak. Jadi itu memang dikenakan biaya tidak, Pak? Untuk dikenakan biaya tidak untuk Ini. Kalau pengunjung singgah ke pondok saya, bukan saya kenakan sewa, tapi sesuai pembelian sama orang yang ada. Ini habis diminta kopi 3, masa 1 hari duduk? Kami kenakan uang KP. Jelas kalau ini pondok ini memang dibuat sendiri ya, Pak ya? sendiri. Coba Bapak bayangkan. Berarti yang dikenakan biaya itu bagi pengunjung yang tidak belanja Iya, gitu. Enggak sesuai. 2 KP. Nanti dipesankan 2 kopi, 2 habis 1 hari. Wajarlah kami bikin. Itu berapa biaya yang Bapak kenakan itu kalau seperti itu? 50.000. Sekarang 30.000-nya. 50.000, 30.000. Betul kan? Aku rasa apa? Orang yang mengomen ini lantaran dia tidak pernah ke wisata, Gitu ya. makanya dia mengomen. Saya ke Tapak Tuan pernah, ke Sibolga pernah, 3 Raja 50.000, nggak ada komen aku. Tapi lantaran yang masuk ke apa ini, lantaran dia cuma di kampung aja, nggak pernah keluar. Pernah dia ke waterbomb Tapak Tuan. Coba sekarang. Udah sampai beratus belanja kita tetap uang KP dibayar. Kalau kami nggak pernah. Ini ibu ini tadi kasih aku 2 KP belanja dia 200. Nggak ada kena uang KP. Oh, tadi ada yang Ada. belanja Ada. 200 ini. Tidak dikenakan. Sebagai apa di sini, Bang? Saya di sini sebagai petugas dari pengelola BCI. Oh, begitu. Abang tahu nggak ada kemarin berita viral mengenai pondok yang sewanya mencapai 50.000 itu per pondok? Ada dengar kemarin? Ada dengar masalah itu. Apakah itu memang dibenarkan seperti itu? Untuk ketentuan tarif sewa pondok itu kalau dari pihak pengelola ke pedagang untuk menentukan harga itu tidak ada, Pak. Jadi Ya,
kalaupun itu terjadi kan, itu mungkin inisiatif dari pedagang itu sendiri. Mungkin kan gitu kan, mungkin pengunjungnya kan itu yang biasanya kayak gitu terjadi cuma numpang duduk, dia nggak belanja, makanya dikenakan tarif gitu. Oh, berarti pengunjung tadi dikenakan tarif sewa pondok itu karena dia tidak membeli di situ ya? Ya. Ataupun dia membawa makanan dari luar? Ya. Oh, berarti itu biasanya kalau belanja itu tidak dikenakan tarif gitu.